sholat, walaupun dia sedekah, walaupun dia haji, walaupun dia sedekahnya banyak sekali, dia niatnya untuk dibilang sultan, untuk dibilang orang yang dermawan, maka akan dikembalikan daripada keniatannya. Maka kita harus luruskan daripada niat. Jangan sampai kita beribadah siang malam, jangan sampai kita beribadah sudah lama, bersedekah sudah Masya Allah banyaknya sebanyak mungkin sebanyak ratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak bersyukur. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Niat adalah sesuatu yang terpenting di dalam amalan. Ketika seseorang beramal ibadah, ketika seseorang amalkan agama, dia tidak membetulkan daripada niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya bisa rusak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam kaidah fikih, di dalam hadis pembukaan hadis daripada hadis Bukhari Muslim, yakni pertama dibahas soal niat. Mengapa demikian besar niat itu dibandingkan amal itu sendiri? Karena seseorang yang beramal akan tetapi niatnya salah, niatnya untuk dilihat oleh makhluk, maka amalan itu akan dikembalikan kepada makhluk tersebut. Maka nanti suatu ketika di akhirat, orang yang seperti itu, yang hafidh Al-Quran, seorang qori yang suaranya bagus, maka bisa dijerumuskan ke dalam api neraka karena niatnya adalah niatnya yang salah. Maka ketika itu ditanya, masa mudamu untuk apa? Hai fulan, masa mudamu untuk apa? Maka orang itu menjawab bahwasanya masa muda saya untuk menghafal Al-Quran dan saya menghabiskan diri saya untuk Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendustakan orang tersebut. Kamu berdusta bahwasanya kamu mencari daripada ilmu agama, kamu menjadi hafiz Al-Quran untuk semata-mata dilihat oleh orang. Adalah kamu orang yang alim, orang yang hafidh, orang yang qori, yang pandai membaca daripada Al-Quran. Maka ketika itu orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Bahwasanya Allah SWT mengatakan, kamu sudah mendapatkan pujian-pujian, kamu untuk dipuji di dunia dan kamu sudah mendapatkannya di dunia. Maka orang itu dicampakkan di dalam neraka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting daripada niat kita. Kemudian di dalam kitab daripada usul fikih, kaidah-kaidah yang pertama, bahkan yang masih awal-awal itu berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Sesungguhnya setiap perkara yang tergantung dengan apa niat kita. Ketika perkara yang berhubungan dengan agama tidak dilandasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu akan dikembalikan kepada niatnya. Contohnya seseorang yang pergi ke musholah, seseorang yang pergi ke masjid semata-mata untuk dilihat orang lain soleh atau dilihat orang lain sebagai orang yang Masya Allah, maka akan dikembalikan kepada niatnya. Seseorang yang belajar Al-Quran karena ingin dikatakan seorang yang hafidh Al-Quran, karena ingin dikatakan sebagai orang yang Masya Allah di pandangan makhluk, di dalam hatinya ada terbesit dia niat seperti itu. Ketika dia belajar ilmu agama, maka akan dikembalikan kepada niatnya. Akan tetapi sebaliknya hadirin, ketika perkara yang tidak berhubungan dengan agama, misalkan contohnya dia tidur malam niat daripada niat tahajud, maka dikatakan niatnya seorang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Niatnya seorang mukmin
orang yang beriman, niatnya seorang muslim, ini lebih baik daripada amalnya. Ketika kita niat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, ketika kita niat untuk kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengganjar daripada kebaikan kita. Sebaliknya, ketika kita berniat untuk mencelakakan orang lain, berbuat zalim terhadap orang lain, ketika kita belum melakukannya, maka belum dicatat daripada dosa. Nah, seperti itu. Daripada kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita bagaimana selalu bersyukur, dijadikan daripada hamba yang beriman, hamba yang muslim. Akan tetapi yang kita harus luruskan yakni niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Al-umuru bimaqasidiha. Sesungguhnya setiap perkara ini tergantung apa dengan niatnya. Ketika kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara itu bukan perkara berhubungan dengan agama, maka dihitung daripada pahala. Orang yang tidur niat tahajud malam, ketika dia tidak bangun malam, maka sudah dihitung daripada ibadah, sudah dihitung pahala. Nah, akan tetapi ketika walaupun dia sholat, walaupun dia sedekah, walaupun dia haji, walaupun dia sedekahnya banyak sekali, dia niatnya untuk dibilang sultan, dia niatnya untuk dibilang orang yang dermawan, maka akan dikembalikan daripada keniatannya. Maka kita harus luruskan daripada niat. Jangan sampai kita beribadah siang malam, jangan sampai kita beribadah sudah lama, bersedekah sudah Masya Allah banyaknya mungkin sebanyak ratusan juta, ketika kita salah niat untuk dilihat orang lain, maka akan menjadi sia-sia. Mungkin konten-konten yang daripada bersedekah itu Masya Allah juga menjadi daripada motivasi, akan tetapi hanya tambah meluruskan daripada niat. Dan niat itu fi qalbi, di dalam hati, tidak tahu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui daripada niatnya seorang hamba. Maka bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala meluruskan daripada niat kita. Sebagaimana dulu seorang sahabat berhijrah niatnya karena ada perempuan yang ingin dinikahi. Maka Rasulullah SAW langsung menegurnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara ini tergantung dengan niatnya, tergantung apa maksudnya. Ketika di agama, di dalam ibadah, maksudnya untuk dilihat orang, untuk apa, untuk ini, untuk itu, maka akan dikembalikan kepada niatnya. Mungkin hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.